Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum. Kalaulah kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar akan menambah nikmat kepada kita semua. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi ketika kita semua para manusia enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Di dalam surah yang lain, di dalam surah Luqman dikatakan, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pada hakikatnya ia mensyukuri dirinya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala disyukuri, ketika Allah Subhanahu wa taala banyak dari hambanya beribadah, ternyata tidak akan pernah menambah kekuasaan yang Allah miliki. Sebaliknya, ketika kebanyakan hamba tidak mau bersyukur, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Oleh karena itu, beruntung sekali orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tafsir dan tadabbur surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini diturunkan termasuk surah Madaniyah. Meskipun surah An-Nasr ini diturunkan di kota Mekah. Karena para ulama sepakat penamaan surah Makkiyah dan Madaniyah ini berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Jadi kalau Nabi masih di Mekah sebelum hijrah disebut Makkiyah, meskipun turunnya di luar kota Mekah. Sebaliknya, ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, maka disebut surah Madaniyah meskipun turunnya di kota Mekah. Surah An-Nasr ini berbicara tentang Fathul Mekah, pembukaan, pembebasan kota Mekah. Alladzi azza bihil muslimun, yang mana ketika Fathul Mekah ini peristiwa yang membuat kaum muslimin ini dihormati, dimuliakan. Wantasyaral islamu fi jaziratil arabiyah, dan Islam berkembang, tersebar di jazirah Arab. Wa taqlamati adhafiru syirki wad dhalal, kemudian benih-benih dari kesyirikan dan kesesatan hancur. Wa bihadzal fathul mubin dakhala an-nasu fi dinillah. Oleh karena itu An-Nasr ini disebut Fathul Mubin, pembukaan, pembebasan yang sangat nyata. Karena dengannya manusia masuk ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong. Wartafa'at rayatul Islam, dan bendera Islam semakin berkibar. Wahalaka millatul asnam, dan telah binasa, telah hancur, yaitu sesembahan atau agama para penyembah berhala. Karena ketika An-Nasr ini, ketika terjadi Fathul Mekah, hampir jazirah Arab itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah meninggalkan penyembahan, peribadatan kepada para berhala. Wa kana li ikhbari bi fathi Makkah qabla wuqu'ihi.
Dan yang menjadi mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kabar akan terjadi Fathul Mekah ini terjadi sebelum wuku'i, ya, sebelum peristiwa ini terjadi. Nah, jadi ini termasuk mukjizat ya. Kalau kemarin kita membahas surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, mukjizat. Mukjizatnya apa? Bahwa Abu Lahab ketika diturunkan ayat tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memeluk agama Islam. Tapi ternyata apa? Sampai mati ya, Abu Lahab tidak berislam. Nah, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang ia upayakan, harta yang ia miliki, begitu pula dengan anak-anak Abu Lahab, tidak akan pernah bermanfaat. Sayaslana narong dzata lahab. Abu Lahab akan dibakar di neraka yang apinya menyala-nyala. Itu merupakan bentuk mukjizat. Karena ketika surah tersebut turun, Abu Lahab masih hidup dan sampai akhir Abu Lahab tidak masuk Islam. Begitu pula para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah, surah An-Nasr ini merupakan mukjizat, suatu kabar pembukaan ya. Manusia akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong sebelum peristiwa ini terjadi. Para ulama berbeda pendapat tentang surah An-Nasr ini. Kapan surah An-Nasr ini diturunkan? Ada mengatakan bahwa surah An-Nasr ini ketika Fathul Mekah. Tetapi pendapat yang kuat dikatakan bahwa surah An-Nasr ini diturunkan ketika Haji Wada. Ya, ketika Haji Wada itu berarti tahun keberapa itu? Ke-10 Hijriah. Jadi ketika hari-hari tasyrik, ya, ketika hari-hari tasyrik. Ya, kita baca tafsirnya di dalam Suhfatut Tafasir karangan Dr. Ali As-Sobuni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kepada engkau Muhammad suatu pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath dan pembukaan. Al-khitab li Rasulillah. Khitab ini, ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudakkiruhu rabbahu bi ni'mati wal fadli alaihi wasairul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan keutamaan kepada beliau wa ala sairil mu'minin dan kepada seluruh kaum mukminin. Wal makna idza nasarakallahu ya Muhammad ala a'daika, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menolong engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala a'daika, terhadap musuh-musuhmu ya. Wa futiha alaika Makkah umul qura, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada engkau Mekah umul qura, induknya, pusatnya al-qura, yaitu negeri-negeri ya. Kenapa? Karena Mekah ini menjadi sentral ya. Jadi Mekah ini terkenal ketika Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menitipkan anaknya di suatu tempat beserta istrinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan dari anak keturunanku ini di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada tanaman. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu itu yang terhormat, di sisi rumahmu yang suci itu, yaitu Mekah. Rabbana ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu senantiasa condong, senantiasa kangen ilaihi, kepada Mekah. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kok kita pengen pergi haji dan umroh? Kenapa
kita senantiasa merindukan Baitullah? Itu ternyata berkat doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sejak saat itu Mekah yang pertama itu sepi, ya, kemudian mulai ramai, ya, mulai ramai. Sehingga Mekah ini disebut Ummul Qura, pusatnya, induknya negeri-negeri. Ya. Jadi Syekh Ali As-Sobuni menjelaskan bahwa nikmat yang besar yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan pembebasan atau penahlukan kota Mekah. Kenapa ini merupakan nikmat yang sangat besar? Karena kita lihat di dalam sejarah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali dakwah, bagaimana Bapak dan Ibu? Pengikutnya banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Ya. Bahkan beliau dikatakan orang yang gila, ya. Orang yang gila, majnun. Tukang sihir, sahir. Ahli penyair, syair, ya. Bahkan kaum muslimin yang mengikuti beliau rata-rata hampir semua ditindas. Oleh karena itu, sebelum hijrah ke Madinah, ternyata ada beberapa hijrah, di antaranya ke Habasyah, ya. Itu 2 kali hijrah ke sana. Ya. Bahkan diceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah sempat mau ke Yaman, ya. Ya, jadi beliau pernah sempat mau ke Yaman, tapi beliau kembali ke kota Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, yaitu melalui Bai'ah Aqobah pertama, kedua, dan yang ketiga dari kota Yathrib, yaitu Madinah. Kaum muslimin yang berjumlah 100 sampai 200 diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Madinah, ya. Kemudian setelah berselang lama, kira-kira 8 tahun, ya, karena Fathul Mekah ini terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah, ya. Dan terjadi di bulan Ramadan, ya. Ceritanya saat itu kaum muslimin kekuatannya semakin kuat, jumlahnya semakin banyak, karena ketika Fathul Mekah kaum muslimin berjumlah 10 ribu. Sedangkan di Mekah saat itu kira-kira 2.000 sampai 3.000. 2.000 sampai 3.000. Oleh karena itu ayat yang berikutnya dikatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Nabi Muhammad SAW melihat para manusia yadkhuluna, memasuki, fi dinillahi afwaja, agama Islam itu secara berkelompok-kelompok. Ai wa ra'aita al-arab, kamu melihat orang-orang Arab itu dari jazirah Arab yadkhuluna fil Islam jama'atin. Nah, engkau melihat orang masuk ke agama Islam itu secara berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, berjamaah. Min ghairi harbin wala qital. Nah, ini yang menarik. Tanpa adanya peperangan dan tanpa adanya pertempuran. Wadalika ba'da fathil Mekah, sorot al-arabu ta'ti min aqtari al-ardi ta'i'atan. Jadi engkau melihat setelah peristiwa Fathul Mekah tersebut, ya, banyak sekali orang yang datang dari Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab itu kira-kira mana ini? Oman, ya, Oman masuk, Kuwait masuk, Bahrain masuk, kemudian UAE itu, ya, Uni Emirat Arab tuh, ya, juga masuk. Bahkan Yaman masuk ke situ, ya. Jadi orang dari yang ada di Jazirah Arab, ya, yang ada di sekitar benua, anak benua Arab itu masuk ke agama Islam tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertempuran. Kenapa ini, Ustaz? Ya. Karena ketika Fathul Mekah ini kaum muslimin yang berjumlah 10.000, ya, itu datang ke kota Mekah, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya akan aman. Yang pertama, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan akan aman. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram mesti akan aman.
Setelah itu setelah itu orang Quraisy musyrikin dikumpulkan di sekitar Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, mada tarau Nabi, apa yang kalian lihat? Bagaimana pendapat kalian tentang diriku ini? Nah itu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu minta pendapat orang Quraisy, orang musyrik, yang mana selama beliau di Mekah menyiksa beliau, menghalangi dakwah beliau gitu ya. Bahkan ada kaum muslimin yang terbunuh ya, di tangan orang Quraisy. Kemudian orang Quraisy mengatakan, engkau itu adalah saudara kami yang mulia, wabnu akhi karim, dan anak saudara kami yang mulia. Nah gitu ya. Padahal para sahabat ketika kaum musyrikin itu dikumpulkan, mereka itu mengatakan apa? Malhamah, malhamah, malhamah. Artinya malhamah itu apa? Hari daging, hari pembalasan, hari gantian darah ditumpahkan. Ya. Maka ketika mau menjelang kiamat, itu kan perang disebut apa? Malhamatul kubro, perang yang sangat dahsyat, perang Armageddon gitu ya. Karena pada perang tersebut manusia itu ya dagingnya, darahnya berserakan. Nah, maksudnya para sahabat yang di beberapa riwayat itu mengatakan, ya Rasulullah sekarang balas dendam tuh, bantai gantian orang musyrik, orang Quraisy itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-an yaumul marhamah. Pada hari ini adalah hari pengampunan, hari kasih sayang. Idhabu fa'antum tulaqo. Pergilah kalian, wahai orang Quraisy, kaum musyrikin, karena kalian adalah abtulaqo, orang-orang yang bebas. Saat itu terjadi peristiwa Fathul Mekah, orang-orang Arab mengatakan seperti ini. Dahulu ketika Ka'bah mau dihancurkan pasukannya siapa? Abroha. Allah Subhanahu wa taala menolong Ka'bah sehingga Abroha tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Lah kita lihat Mekah ini, ya. Kita lihat Mekah ini. Kalau Nabi Muhammad SAW menang, berarti beliau itu adalah seorang nabi yang benar. Seorang nabi yang benar. Kalau Nabi Muhammad itu salah, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menolong Ka'bah, gitu ya. Ya. Maka di dalam beberapa hadis riwayat Amr bin Salamah, beliau mengatakan, wa kanatil arab talumu bi islamihim al-fathah. Orang Arab mencela habis-habisan kemenangan ya, karena keislaman mereka. Fayaquluna utruku wa qaumahu fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabi shadiq. Nah, lantas mereka katakan, biarkan Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, kalaulah dia itu akan menang terhadap kaumnya, maksudnya bisa menaklukkan kota Mekah, mesti Nabi Muhammad ini adalah nabi yang jujur. Yang pasti adalah dia itu seorang nabi, nah gitu ya, bukan nabi abal-abal gitu ya. Karena kan ketika Nabi di Madinah mulai tahun kedua Hijrah, ya, itu kan terjadi perangan ya. Pertama kan dimulai perang apa? Badar. Kaum muslimin sekitar 313 atau 314. Setelah itu perang Uhud, ya, ada 1000. Setelah itu perang Ahzab, terus perang sampai tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathul Mekah. Ya, ternyata kaum muslimin menang. Fala makanat waqa'u ahlul fathi badara kulla qaumin bi islamihim wa badara abi wa qaumi bi islamihim. Nah, ketika benar-benar terjadi Fathul Mekah ini, ya, penaklukan kota Mekah ini, ternyata apa? Kaum orang-orang Arab itu, ya, mereka itu berbondong-bondong masuk Islam, termasuk bapakku ini. Ya, jadi mereka itu menunggu. Kira-kira Nabi Muhammad SAW ini beneran Nabi enggak? Kalau Nabi, mereka apa? Mesti akan bisa menaklukkan kota Mekah. Kalau enggak Nabi, mesti akan dihancurkan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan siapa? Abroha. Ternyata Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menaklukkan kota Mekah tanpa ada peperangan. Ya. Jadi ketika terjadi Fathul Mekah, mereka menyerah.
kecuali orang-orang yang mencari masalah ya. Karena diceritakan di dalam sejarah pula ada orang yang tetap pengen memerangi kaum muslimin. Nah, akhirnya mereka yang dibunuh. Nah, kemudian yang berikutnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Apa? Karena akhlaknya Nabi. Nah, mereka tahu Nabi ini adalah seorang yang amin, seorang yang rahim, seorang yang penyayang, seorang yang jujur. Ya. Orang Arab saja, orang Quraisy saja yang mengganggu Nabi dan para sahabatnya diampuni, apalagi mereka. Nah, tentu mereka akan disambut oleh Nabi. Oleh karena itu tahun ke-9 dan ke-10 Hijrah ini disebut Amul Al-Wafdi. Nah, yaitu tahun diutusnya rombongan-rombongan atau delegasi-delegasi untuk menyatakan keislaman mereka. Nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Fasabbih rabbaka wa'adimhu multabisan bihamdihi ala hadan ni'am. Jadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau seharusnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adimhu, dan agungkan Allah Subhanahu wa taala multabisan, bukan hanya sekedar tasbih, bukan hanya subhanallah, tetapi harus mengucapkan bihamdi rabbika, bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Washkuruhu ma aulaka minan nasri 'alal a'da, dan engkau bersyukur ya atas ditolongnya, atas pertolongan dari musuh-musuh yang mengganggumu. Wa fathu biladi al-islami wal ibad, dan pertolongan untuk membuka, membebaskan kota Mekah, wa islamil ibad, dan masuknya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, kepada Nabi ketika terjadi Fathul Mekah untuk apa? Memperbanyak tasbih. Subhanallah. Bedanya tasbih dengan masya Allah itu apa? Jadi tasbih ini suatu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan para hamba-hambanya. Ya, jadi ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Ya gitu ya. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Jadi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung apa? Subhanah. Maha suci engkau ya Allah. Karena ketika peristiwa Fathul Mekah Bapak dan Ibu, ternyata di sisi Ka'bah ini ada berapa berhala? 360 berhala. Subhanallah ya. Jadi di sisi Mekah ini mereka selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah berhala-berhala yang lain. Nah, maka ketika peristiwa Fathul Mekah ini dikatakan Nabi Muhammad SAW beliau berkeliling menggunakan kuda atau onta, menghancurkan para berhala dengan busur tanah ya, dengan busur panah atau pedang beliau dihancurkan gitu. Ya. Fasabbih, engkau bertasbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Nah, karena mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu peristiwa Fathul Mekah. Wastaghfirhu, dan engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai utlu minhu al-maghfirata laka wa li ummatika. Nah, ini menarik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu, al-maghfirah, ampunan ya, wa li ummatika, dan kepada umatmu. Nah, jadi ini menarik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang sudah berlalu dan yang akan datang. Kenapa Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar? Nah, ini menarik ya. Para ulama termasuk Al-Qurtubi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau merasa banyak kekurangan apabila beliau bandingkan
terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ya. Jadi beliau menilai nih, nikmat Allah yang diberikan kepada beliau itu tidak sebanding dengan ibadah yang beliau lakukan, yang beliau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya bapak-bapak ya dan ibu-ibu. Suatu saat kan Nabi Muhammad SAW pernah sholat malam tuh ya, qiyamul lail, sholat tahajud ya, sampai kaki beliau itu apa? Memar, bengkak, merah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau? Mata akhara min dambika, mata qaddama min dambika wa mata akhara. Dosa-dosa yang telah engkau Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan yang engkau lakukan dan yang akan datang. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur ya. Jadi Nabi Muhammad SAW seorang nabi, seorang maksum saja masih mengakui ibadahnya kurang, apalagi kita. Ini yang poinnya. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mengatakan bahwa minimal beliau sehari istighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali. Kalau kita berapa Bapak dan Ibu? Sudah belum? 50 kali. Ini PR kita ya, bersama-sama untuk memperbanyak istighfar. Dan istighfar bukan hanya dilakukan ketika berdosa ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa istighfar ini dalam rangka ibadah ya. Jadi istighfar ini apa? Dalam rangka beribadah. Contoh, kita sehabis sholat, amalan apa yang pertama kali kita lakukan? Istighfar kan? Bukan alhamdulillah ya. Karena apa? Dalam rangka beribadah. Begitu pula ketika seseorang sudah melakukan haji ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-199 dikatakan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah." Nah, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya para manusia, yaitu ketika di Arafah ya. Ketika di Arafah orang wukuf di Arafah, yang mana wukuf di Arafah ini merupakan rukun, nggak bisa diganti. Kalau orang kelewatan wukuf di Arafah, maka hajinya batal. Ngulang lagi, tidak dihitung ya. Setelah orang di Arafah, hari yang mana doa-doa lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rukunnya haji, wastaghfirullah, masih diperintahkan untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi istighfar ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi menyatakan sebagai peringatan bagi umatnya. Kalau Nabi Muhammad SAW saja yang maksum, tidak lepas dari kesalahan, diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah ya. Apalagi umatnya, tentu ini lebih utama diperintahkan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu kisah menarik ya. Ada seorang ulama tabi'in namanya Hasan al-Basri. Ya, jadi beliau didatangi orang. Pertama mengatakan, "Wahai imam, sesungguhnya di tempatku, di daerahku itu paceklik. Ya. Kemarau. Ya. Hujan sangat hujan sudah lama tidak turun." Maka Hasan al-Basri mengatakan apa? Istighfar. Datang yang kedua, "Wahai imam, sesungguhnya saya itu sudah lama bekerja, tapi belum kaya-kaya." Ada di sini. Banyak. Usahanya bangkrut terus. Dia mana imam? Istighfar. Ada orang yang mengatakan, "Wahai imam, sesungguhnya saya sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak." Imam Hasan al-Basri mengatakan apa? Istighfar. Ya. Ketika orang yang sudah bertanya itu pulang, muridnya penasaran nih. "Wahai imam, wahai kiai, wahai guruku, telah datang orang kepada engkau
membawa permasalahan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, tapi obatnya cuma satu. Apa obatnya? Istighfar. Kenapa ini? Kemudian Imam Hasan Al-Basri membaca ayat di dalam surah An-Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, ya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala Ghaffara, yang Maha penerima taubat, yang Maha mengampuni dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Jadi kalau kita minta hujan, minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada pawang, apalagi yang gini-gini itu ya. Enggak boleh itu ya, bisa musyrik ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita amwal. Amwal itu apa? Harta. Ya. Wa banin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita anak-anak. Nah, maka banyak murid yang bertanya kepada saya, "Ustaz, doanya Ustaz, wiridnya apa? Zikirnya apa? Supaya saya cepat dapat jodoh." Kan seperti itu ya. Atau mungkin bapak-bapak, anaknya yang sudah lama tuh ya, yang sudah berumur 25 ke atas 30, belum dapat jodoh, gimana Ustaz? Gak usah khawatir. Wiridnya apa? Perbanyak istighfar. Karena di sini dikatakan wa yumditkum bi amwali wa banin. Orang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, begitu pula anak. Anak dapatnya dari mana? Dari pasangan. Nah, gitu ya. Anak itu akan dapat dari pasangan. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan orang istighfar pula akan diberikan pasangan. Nah, setelah itu akan diberikan anak. Nah, itu ya. Jangan tanya, "Ustaz, kalau saya sudah punya istri gimana Ustaz?" Ya. Nah, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita jannat. Jannat itu apa? Kebun-kebun. Jadi Bapak dan Ibu, harta yang istimewa bagi orang Arab itu bukan hanya onta. Tahu ya onta? Onta itu kan mahal tuh ya. Lebih mahal daripada sapi. Kemudian bukan hanya emas, bukan hanya dinar, enggak. Tapi orang yang kaya atau harta istimewa itu ketika seseorang memiliki kebun. Nah, gitu ya, memiliki kebun. Nah, karena ketika orang memiliki kebun itu kan orang bisa santai ya. Bisa apa itu? Hatinya bisa tenang gitu ya. Bisa istilahnya bisa bersantai-santai gitu ya. Jadi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebun-kebun plus wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan air. Nah, jadi di sini orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala usahanya akan dilipat gandakan ya. Jadi kalau dia mempunyai satu cabang, dibukakan cabang-cabang yang lain. Bukan hanya itu, orang mempunyai cabang usaha, kalau dia tidak mempunyai SDM, tidak mempunyai anhar ya, tidak mempunyai, yaitu adalah orang-orang yang mendukung bisnisnya, kira-kira bisa maju nggak? Nggak bisa maju ya. Buat apa orang mempunyai kebun-kebun yang banyak tetapi nggak mempunyai air? Buat apa orang mempunyai usaha yang banyak tetapi SDM-nya, para karyawannya bermasalah, ya kan? Justru akan bangkrut. Nah, maka di sini ketika orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Fadilahnya di dalam surah An-Nuh akan diberikan Allah Subhanahu wa taala hujan. Ya. Kemudian akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan hartanya, diberikan anak, kemudian diberikan bisnis-bisnis, kemudian SDM yang akan membantu bisnisnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ai innahu jalla wa ala kathiru taubah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, kathiru taubah, maha penerima taubat.
adimur rahmah li ibadihil mu'minin. Ya. Maha agung, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Di dalam surah An-Nasr ini ternyata apa? Nu'ya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata bukan hanya kabar gembira, tapi kabar duka bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat. Oleh karena itu di dalam surah An-Nasr ini disebut suratul Taudi. Surah Taudi. Taudi itu apa? Perpisahan. Maka kan dikatakan ada haji wada tuh ya, haji perpisahan. Wahina nazalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, ketika surah ini diturunkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda Aisyah, ma arahu ila khuduru ajali. Saya tidak melihat ini kecuali ajalku, ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Wa qala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mengatakan nazalat hadhihi surah bimina fi hajjatil wada. Seperti yang kita jelaskan tadi, Ibnu Umar mengatakan bahwa surah An-Nasr ini diturunkan pada haji wada ketika di Mina. Tsumma nazalat, kemudian setelah itu turun suatu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu itu, yaitu syariat agama Islam. Fa'asa ba'dahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam 80 yauman. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hidup kira-kira adalah 80 hari. Nah, jadi haji wada itu kan tahun ke-10 Hijriah. Setelah haji wada berarti kan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah apa? Bulan apa? Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau wafat ketika bulan Rabiul Awal. Ya, 80 hari setelah haji, setelah ayat ini turun. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, karena Umar yudkhiluni ma'a asyakhi al-badrin. Umar radhiyallahu anhu, ya, Khalifah Umar, dulu beliau memasukkan aku di dalam majelis asyakhul badr. Asyakh itu adalah orang-orang tua, orang-orang veteran gitu ya. Veteran apa? Perang Badar. Wa ka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi. Nah, di dalam hati mereka, para orang-orang tua itu mengatakan, ini kok anak kecil kok dimasukkan nih, gitu ya. Jadi mereka mengatakan, lima tudkhilu hada ma'ana walana abna'u mithluhu. Umar, Khalifah Umar, kenapa kok engkau memasukkan anak kecil nih? Ya, karena Ibnu Abbas kan beliau masih kecil ya. Kalau ketika Nabi SAW wafat ya, beliau kan masih 10-an tahun. Ya. Kira-kira ketika Umar menjabat Khalifah kan Abu Bakar itu 3 tahun ya. Abu Bakar 3 tahun. Ya, kira-kira Ibnu Abbas ya belum ada 20 tahun, masih belasan tahun. Kenapa engkau memasukkan anak kecil bersama kami? Kami kan orang-orang tua. Orang Badar itu apa? Yang salah satunya dijamin masuk surga. Ya, itu. Sahabat-sahabat yang mulia. Sedangkan kami memiliki anak yang sama seperti Ibnu Abbas ini belasan tahun. Faqala innahu min alimtum. Nah, ya kalian mesti akan tahu deh siapa Ibnu Abbas ini. Ya, karena Ibnu Abbas pernah didoakan siapa? Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas ini wa alimhu ta'wila, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini ilmu-ilmu tafsir. Maka ulama rujukan utama di dalam tafsir itu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fada'ani dzata yaumin, maka Umar itu memanggil aku pada suatu hari, fa'adkhalani ma'ahum. Nah, lagi-lagi aku dimasukkan bersama mereka, orang-orang veteran Badar itu. Qala fama ra'aita annahu da'ani ila lirihum. Saya berpendapat bahwa Umar itu memasukkan aku ke dalam majelis orang-orang tua, orang-orang Badar ini,
agar menunjukkan kepada mereka. Faqala Umar, maka Umar mengatakan kepada mereka, ma taquluna fi qaulihi ta'ala. Nah, wahai sahabat yang pernah ikut perang Badar, bagaimana pendapat kalian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, umirna bi an nahmadallaha wa nastaghfirahu. Ya, ketika itu kan sudah jelas, ketika datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, ya, untuk bersyukur kemudian istighfar. Idza nusirna wa futiha alaina, ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Wa sakata ba'duhum, dan yang lain diam, falam yaqul syai'an, yang lain enggak ngomong. Faqala li, akada taqulu ya Ibnu Abbas. Kemudian Umar mengatakan, Ibnu Abbas, kira-kira tafsir idza jaa nasrullahi wal fath surah An-Nas apakah seperti ini? Nah, apakah cuma sekedar ketika terjadi Fathul Mekah diberikan nikmat, umat pada masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, diperintahkan bersyukur dan beristighfar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, apa yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas? Qultula, Ibnu Abbas mengatakan enggak, bukan hanya seperti itu. Fama taqulu, apa yang ingin engkau katakan wahai Ibnu Abbas? Wa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu iyyahu faqala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalika. Nah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika engkau menyaksikan penaklukan kota Mekah, yang pertama engkau itu dimusuhi, ternyata orang masuk ke agama Islam secara berbondong-bondong, berarti ajalmu sudah dekat. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka hendaklah engkau memperbanyak syukur, ya, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Ya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, wallahu a'lam minha illa ma taqul. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang tafsir itu, ya, illa ma taqul, kecuali apa yang engkau lakukan, apa yang engkau katakan. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah SAW, ya, di dalam beberapa riwayat itu, ketika turun An-Nasr itu, beliau memperbanyak doa subhanakallahumma wa bihamdikallahumma firli. Doa apa ini? Doa ketika rukuk dan sujud. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau ketika turun ayat ini, maksudnya supaya apa? Supaya beliau persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertasbih, dengan banyak bertahmid, dengan banyak istighfar. Itu adalah maksudnya. Oleh karena itu Nabi memperbanyak doa subhanakallahumma wa bihamdikallahumma firli. Demikian Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Nurul Iman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya, satu atau dua, dipersilakan. Ya, silakan Bapak. Kenapa penaklukan kota Mekah waktu itu masih banyak batu, dan kenapa tidak ada perlawanan sama sekali? Ya, baik. Barakallahu. Jadi orang Quraisy itu, mereka itu tidak nyaman ketika hanya menyembah satu Tuhan. Kurang mantep gitu ya. Oleh karena itu minimal kan mereka kan dikatakan mempunyai, seperti hadis Qusay itu, mempunyai 7 Tuhan ya. 7 Tuhan. Jadi kalau mereka tuh mau pergi, minta petunjuk dulu kepada Tuhannya. Ya. Ketika mereka mau mempunyai anak, minta. Mereka mau usahanya lancar, berdoa lagi kepada Tuhan yang lain. Maka kan berhala-berhala itu banyak sekali. Salah satu yang paling besar kan Hubal tuh ya. Hubal itu kan berhala yang paling besar di dekat Ka'bah. Ya. Maka ketika Fathul Mekah, berarti yang jadi penguasa sekarang siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu,
Nabi itu di tahun ke-6 itu sudah kangen untuk kembali ke kampung halamannya, ke Ka'bah, ke Mekah, sudah kangen. Tapi pada saat tersebut terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Maka dikatakan inna fatahna laka fatham mubina, itu tafsiran yang kuat adalah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Awal-awal perjanjian Hudaybiyah, para sahabat itu kurang setuju dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan beliau itu cerdas. Quraisy musyrik biasanya mengingkari janjinya. Mengingkari janjinya. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah itu kalau ada kaum yang sudah memeluk agama Islam nggak boleh diganggu. Begitu pula umat Islam nggak boleh melakukan peperangan kepada suatu kaum, suatu kabilah yang menjadi geng atau kelompok dari orang Quraisy. Tapi orang Quraisy ini nggak kuat tuh ya. Nah, akhirnya mereka itu memerangi ya kaum yang yang dilindungi, yang berteman dengan kaum muslimin. Nah itu. Kenapa tidak terjadi perlawanan? Karena saat itu kaum muslimin lemah. Lemah. Kemudian pertanyaannya dibalik, kenapa Nabi Muhammad SAW belum menghancurkan berhala-berhala tersebut, Ustaz? Ya belum. Karena kan Nabi belum berkuasa ya di kota Mekah saat itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa? Apa tadi, Pak? Saya lupa. Perlawanan. Ya, karena saat itu kan yang menjadi pemimpin, penguasa saat itu kan kaum muslimin. Jadi orang musyrik itu takut, ya. Kebanyakan orang musyrik itu memeluk agama Islam. Karena setelah peristiwa Fathul Mekah kan ada perang, namanya perang Hunain ya. Yang saat itu ternyata kaum muslimin merasa bangga dengan jumlahnya yang sangat banyak, tetapi mereka itu seakan-akan takut gitu ya. Karena diserang oleh orang-orang Hunain tuh. Nah, maka Allah SWT menegur mereka di dalam surah At-Taubah. Nah, seperti itu ya. Nah. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Oke. Cukup ya, insya Allah ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu di dalam surah An-Nasr ini intinya pertama pelajarannya adalah segala nikmat yang diperoleh, yang kita peroleh, yang Nabi peroleh itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian bagi kita adalah usaha kita. Bagi kita usaha kita. Karena ketika Nabi awal-awal beliau kan hampir kalah. Sampai beliau terusir dari kampung halamannya. Tetapi berkat perjuangan beliau, kerja keras beliau, tentunya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka mendapat kemenangan. Kemudian ketika kita sudah berusaha gitu ya, sudah bekerja, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan rezeki bagi kita balik. Kita memperbanyak tasbih, memperbanyak syukur dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah akan menjadi barokah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.